Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih bersama Apin dan masih dalam serial cerita Unordinary. Kali ini masuk episode 11 ya. Dan barang siapa yang baru mampir nih bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja nggak pakai lama, enjoy the story. Melihat adanya poster memalukan itu, John terkejut dan marah. Dia langsung nggak pakai lama mencabut posternya. Walaupun ini percuma ya, karena pastinya poster itu gak cuma ditempel di satu mading doang. Semua mading di satu sekolah pasti ada poster ini. Melihat ekspresi semua orang di sekelilingnya, John gak pakai lama menarik Sarah dan kabur dari sana. Tapi ya benar saja, semua orang penasaran dan mau mencoba. Serafina yang awalnya adalah Dewi tak terkalahkan menjadi seorang cripple. Di sini John juga waspada dengan hal itu. Dia berusaha melindungi Sarah dari para penyerang. Para penyerang ini adalah mid tier, jadi masih bisalah diatasi tanpa ability. Tapi ternyata ada orang lain yang ikutan dong, mempunyai ability semacam laser. Dia berhasil menembak John. Laser ini berhasil membuatnya lengah dan John berhasil dikalahkan oleh 3 orang itu. John masih menahan amarahnya, menatap mereka dengan tatapan jijik. Sarah kesal mulai memberikan perlawanan, tapi apalah daya, Sarah yang sudah kehilangan ability-nya nggak bisa ngapa-ngapain. John menyesali perbuatannya, Sarah yang nggak punya kekuatan malah bisa melawan, sedangkan dirinya hanya duduk diam membiarkan dirinya ditindas. Teringat dengan tatapan Keon, John mulai berdiri dan berniat melawan. Tiba-tiba ada Blake di situ. Dia menghentikan kegaduhan ini. Melihat sosok Blake, mereka semua nggak pakai banyak bacot. Siap pak, taat perintah ya kan. Melihat Blake yang turun tangan melerai mereka, Sarah sangat berterima kasih. Walaupun Sarah ini nggak kelihatan babak belur ya, malah lebih kasihan si John ya kan. Tapi ya sudahlah, mereka berdua langsung pergi ke UKS seperti biasa. Kali ini John nggak sendiri, tapi berdua. Sarah menyesali kejadian barusan. John ditindas tapi Sarah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini rasanya dipeloncoin ya karena nggak punya ability. Gara-gara gak bisa mempertahankan diri, jadi ya pilihannya cuma kabur. Kecuali gak sayang badan ya kan. Sarah bingung, hanya karena sebuah poster itu semua orang jadi mau menghajarnya. Ya, itu selama ini Sarah ini gak terkalahkan. Jadi ini adalah kesempatan bagi orang-orang untuk menjadi kuat dan bisa menghajar sang dewi sekolah. John yang selalu berada di bawah paham rasanya. Dia ini selalu dibikin babak belur, rasanya sangat menjengkelkan. Jika dia mendapatkan kesempatan untuk melawan balik, ia pasti harus diambil. Karena menurutnya, mengalahkan orang yang lebih kuat darinya itu sangat memuaskan. Dari tadi, Sarah terdiam. Dia mulai khawatir dengan hal ini. Mengingat dirinya yang sudah jadi cripple, gak bisa melawan balik. Tapi setidaknya dia gak sendiri ya kan. Ada John yang juga seorang cripple. Berpindah ke Arlo, dia bingung. Belakangan ini Remy susah banget dihubungi atau diajak bicara. Dan dari jauh ada John yang mendatanginya. Sambil memberikan poster yang tersebar di seluruh sekolah, John menanyakan perihal ini. Di sini Arlo juga baru tahu hal ini, padahal sebelumnya Cecil udah diultimatum mengenai poster ini. Apakah Cecil tidak menaati perintahnya? Karena poster ini Sarah jadi target satu sekolahan. John minta penjelasan Arlo, tapi Arlo udah terlanjur kesal dan menyuruh John untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Berpindah ke Elaine, dia diajak Arlo nongki di sebuah kafe boba. Setelah memesan minuman, Arlo memulai pembicaraan. Dia menanyakan keadaan Sarah karena Elaine ini adalah teman sekamarnya, jadi ya bisalah ditanyain. Belakangan ini belum ada tanda-tanda ability-nya akan kembali. Walaupun dokter sudah mengirimkan sampel darahnya ke rumah sakit, tapi dari rumah sakit pun juga nggak ada tanda-tanda kemajuan dari permasalahan ini. Mungkin permasalahan ini udah di luar kemampuan para dokter. Selain itu, dengan adanya poster Sarah tersebar, maka sekolah akan mulai kacau. Dan akan ada semakin banyak orang yang ingin menantang Sarah bertarung. Walaupun Arlo akan turun tangan ketika sudah berlebihan, tapi apakah hal ini akan kembali normal? Bagaimana jika ability-nya Sarah akan hilang secara permanen? Entahlah, intinya ya Sarah itu seseorang yang sangat kuat. Sebuah suntikan tidak akan bisa mengalahkan Serafina. Dan tiba-tiba terdengar berita tentang Ember lagi. Kali ini Ember menghasil mencetak korban lagi.
seorang superhero yang bernama Mr. Emerald telah mati dengan sebuah tato yang biasanya. Dan diingatkan lagi oleh petugas pemerintah agar tidak sok-sokan menjadi superhero, nanti akan ditarget oleh Amber. Arlo teringat Ray yang juga menjadi korban Amber. Amber ini sudah melakukan hal yang tidak termaafkan. Terus Elaine memberitahu kabar penting lagi, kali ini tentang Remy. Malam minggu sebelumnya, Elaine tiba-tiba disuruh ke kamar Remy. Di sana ada Remy yang terluka lumayan parah. Pas dilihat lukanya pun terasa asing. Bukan dari siapapun di sekolah rival mereka. Ini adalah luka dari orang di luar Wellstone. Dan pelakunya ini setidaknya seorang elitir. Arlo langsung teringat dengan percakapan terakhirnya sama Remy. Jangan-jangan Remy ini mau mengejar Amber. Berpindah ke John, malam itu dia lagi termenung di kamarnya. John memikirkan kata-kata Arlo sebelumnya. Perbaiki masalah ini sendiri. Lalu flashback 2 tahun yang lalu, di sebuah fasilitas pemerintah. John sedang dalam pendidikan khusus yang bernama Readjustment Class. Di sini John dimasukkan ke dalam sebuah fasilitas pemerintah yang bernama Readjustment Facility. John diikat dengan semacam borgol khusus di sebuah ruangan interogasi. Gak ada apapun selain meja dan kursi. Petugasnya ini bernama Keon, orang yang akan menjadi instrukturnya John selama 3 bulan ke depan. Keon ini sudah berulang kali menangani orang seperti John. John seorang late bloomer atau bisa dibilang orang yang terlambat berkembang. Di saat orang lain level ability-nya naik, John ini masih belum bisa melatih ability-nya sama sekali. Jadi masih jadi cripple ya, dan pastinya ditindas sama orang lain. Karena itu John sangat ingin menjadi kuat untuk mengalahkan orang-orang yang menindasnya selama ini. Jadi akibatnya setelah John menjadi lebih kuat dari yang lain, dia berbuat seenaknya. Dia gak paham dengan kehidupan sosial yang berlaku di masyarakat. Dia gak bisa mengontrol kekuatannya dan berbuat semaunya. Maka dari itu, setiap late bloomer akan ditakdirkan untuk gagal menurut Keon. John langsung ngamuk. Udah mulai gak terkontrol lagi. Keon memperlihatkan foto-foto orang-orang yang sekarat setelah melawan John, dan John disuruh untuk berkaca. Tapi John gak menganggap hal ini adalah hal yang salah. Selama ini semua orang paham, jika macam-macam dengan orang kuat, maka Anda akan terima hukumannya. Tapi saat diperlihatkan foto sahabatnya yang juga sekarat, John gak bisa menjawab. Menurutnya, Claire dan Adrian pantas dihukum. Selama ini John selalu memberikan segalanya kepada mereka, tapi malah dikhianati. Tiba-tiba Keon menggunakan ability-nya. John bingung, tiba-tiba diperlihatkan kejadian masa lalu. Insiden John di lapangan New Boston, saat Adrian dan Claire yang dipukuli. Melihat hal ini, John mulai menangis. Keon terus-menerus memperlihatkan kejadian saat insiden John memukuli kedua sahabatnya. Ketika John diingatkan agar tidak terlalu berlebihan saat menghajar orang lain, semua kata-kata Claire pun terngiang-ngiang di otaknya, seperti kata munafik, monster, dan masih banyak lagi. Menurut Claire, John ini tidak layak dengan kekuatan itu. Keon paham kejadian-kejadian ini yang membuat John lemah, jadi dia berharap John akan merefleksikan kesalahannya itu. Tapi hal ini malah membuat John semakin marah dan mencaci maki Keon. Jadi Keon memperlihatkan kejadian itu lagi, terus-menerus sampai John menyerah untuk melawan. Semua kejadian yang diputar ulang itu adalah saat John melakukan hal-hal bengis kepada teman-temannya. Saat memukuli mereka, menghajar mereka, dan masih banyak lagi. Seakan-akan John ini dicuci otaknya. Pelajaran hari ini sudah selesai, dan keesokan harinya Keon akan melakukannya lagi dan lagi, terus-menerus sampai kelas khusus ini selesai selama 3 bulan ke depan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, ayahnya menunggu di halte. John turun dan terlihat tatapan matanya kosong. John gak menjelaskan bagaimana pendidikan yang dia dapat selama di sana. Di rumah, John hanya terbaring di kamarnya. Di kepalanya masih terbayang-bayang kejadian-kejadian di masa lalu yang diputar ulang oleh Keon. Dan singkat cerita, bapaknya masuk dan memberikan sebuah buku yang baru ditulisnya. Ya, buku itu adalah Unordinary. Bapaknya mendedikasikan buku ini untuk anaknya. Isinya menceritakan mengenai seorang biasa yang hidup di dunia yang penuh dengan cripple. Jadi orang ini menggunakan ability-nya untuk menolong sesama, menyelamatkan banyak nyawa, dan menyebarkan kemakmuran. Karenanya dunia menjadi damai.
John paham maksud bapaknya ini. Dia berharap John menggunakan ability-nya seperti orang yang di buku Unordinary ini. Tapi apalah daya, John sudah terlanjur rusak karena kekuatannya. John merasa dirinya adalah orang yang penakut, tidak penuh kasih, sudah menyakiti banyak orang, dan seseorang yang sangat buruk. Dan setelah beberapa hari membaca buku itu, John akhirnya keluar kamar dan mulai berinteraksi lagi dengan ayahnya. Menurutnya, John ini nggak bisa melakukan hal-hal seperti di buku itu. Biarkan orang lain yang menjadi panutan, dan terkadang lebih baik menghilang di balik layar. Setelah berbulan-bulan, John akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke sekolah Wellstone dengan pribadi yang baru. Flashback selesai, kembali ke asrama. John tidak bisa memperbaiki masalah ini. Arlo paham John bisa memperbaikinya ini dengan menggunakan ability-nya. Tapi John gak sanggup, kali ini biarkan saja berlalu. Lalu keesokan harinya, Sarah memikirkan tentang kehilangan ability selamanya. Bagaimana bisa? Gak mungkin. Dia yakin bahwa suatu saat itu akan kembali. Pagi itu John juga muncul, ngobrol dengan Sarah seperti biasa. Tapi terlihat ada Zeke menatapnya dari jauh sambil tersenyum. Berpindah ke Arlo. Selama hidupnya ada 3 orang yang bisa mengalahkannya, tapi ketiga orang itu sangatlah bodoh. Pertama Ray. Dia terbunuh karena sebuah buku yang konyol. Lalu Serafina. Dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Queen dan tidak peduli dengan kejadian di sekelilingnya. Lalu John yang menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura lemah. Selama ini hanya Arlo yang melakukan perannya, menegakkan ketertiban dan memberikan contoh untuk diikuti. Dan dari jauh Arlo mendapati Zeke yang membuli Sarah dan John sampai babak belur. Arlo heran kenapa 2 orang ini berakhir seperti itu, sangat menyedihkan. Arlo juga kesel sama si Zeke ini, dia bener-bener sampah. Zeke yang masih mengoceh betapa kuat dirinya ini dan didatangi Arlo. Arlo kesal, kelakuan Zeke ini hanya akan mempermalukan para orang-orang high tier. Karena dengan hanya mengalahkan Sarah yang tidak punya ability, berarti sama saja dengan menghajar seorang cripple. Itu sangat memalukan bagi orang-orang kuat yang hanya bertarung dengan orang-orang yang setara. Setelah semua orang pergi, John baru berani memerintahkan Arlo. Bang, Arlo makin kesal. Dia menyalahkan John. Bahkan setelah Sarah terluka, John gak bisa melakukan apapun. Sarah melihat Arlo marah berusaha berbicara dengannya. Tapi Sarah ini adalah seorang cripple, jadi dia gak punya hak berbicara dengan Arlo. Jadi paham ya maksudnya, di sini pandangan Sarah kepada John itu berbeda dengan Arlo. Sarah melihat John udah berusaha melawan sekuat tenaga tanpa ability, tapi ya Arlo paham hal yang sebenarnya. Di UKS, Sarah menangis. Dia benar-benar gak tahu harus ngapain. Masih berharap ability-nya kembali, tapi itu gak mungkin. Mulai dari dokter, rumah sakit, maupun pemerintah, gak ada yang tahu. Mau berapa lama dirinya menunggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Setiap malam Sarah selalu berharap ketika bangun tidur keesokan harinya dia akan bisa menggunakan ability-nya kembali seperti biasa. Tapi harapan itu selalu pupus berulang kali. Sarah benar-benar capek dikecewakan. Jadi bagaimana selanjutnya? Ability sudah menghilang, pengaruh sudah menghilang. Bahkan keluarganya pun pasti akan menelantarkannya. John menenangkannya. Karena Sarah gak punya ability bukan berarti segalanya hilang. Ingat, John juga sama, tanpa ability. Mereka masih bisa melakukan hal-hal menyenangkan seperti mabar, nyantai, ngopi, shopping, dan masih banyak lagi. Jadi santai aja lah. Tak lama setelah Sarah tertidur, John keluar. Dia benar-benar menyesal tidak bisa melindungi Sarah. John gak mau Sarah melihat dirinya yang dulu. Nanti apa kata dia? Apakah akan sama seperti Claire yang menganggapnya monster? John benar-benar gak sanggup melihat hal seperti itu lagi keluar dari mulut Sarah. Kenapa dirinya seperti ini? Pengecut, gak berguna. Mengingat air mata Sarah, John harus melakukan sesuatu. Ini adalah salah Zeke. Dia yang mulai duluan, maka dia harus merasakan akibatnya. Berpindah ke Zeke, dia lagi di suatu tempat sepi sambil memegang bungkus makan siang dan membuangnya ke tempat sampah. Dan terlihat ada seseorang dengan tangan terluka mengikutinya. Orang itu langsung menyerang Zeke, tapi berhasil dihindari. Zeke sangat kaget siapa orang ini. Udah pakai topeng bungkus makan siang, tiba-tiba nyerang pula. Zeke menanyainya, apa tujuan orang ini? Apakah ini semacam prank atau sejenisnya?
Tanpa jawaban, Zack beranggapan kalau orang ini mau menentang ranknya. Biar nggak malu kalau kalah, jadi pakai topeng deh. Tapi ya apapun alasannya, hari ini Zack lagi bad mood. Pas banget ada objek pelampiasan ya kan. Mereka pun bertarung. Sebuah pukulan menghantam perut Zack, bener-bener kuat. Pukulan pertama langsung membuatnya terluka parah. Dia bingung, siapa orang yang punya kekuatan sekuat ini? Apakah Arlo atau Aizen? Masih bingung, orang itu mulai menyerang lagi. Kali ini menggunakan gerakan yang sama persis dengan Zack. Pukulan keduanya belum membuatnya kalah. Pukulan ketiga pun masih belum. Tapi Zack sadar mode bertahannya gak akan bisa bertahan lama. Dan ternyata orang ini juga punya mode bertahan sama sepertinya. Dan pada akhirnya Zack kalah. Dia bertanya sosok di depannya ini, tapi gak dijawab sama sekali. Malah dia dipukuli sampai pingsan tergeletak di lorong. Sosok ini pun pergi meninggalkannya begitu saja. Tahu orang ini siapa? Berpindah ke Aizen dan Blake. Mereka mendengar desas-desus mengenai Zack yang pingsan di suatu tempat. Sangat sulit dipercaya. Aizen curiga John lah pelakunya. Bagaimana menurut kalian? Sementara di ruang press, Arl masuk dengan keadaan kesal. Dia menanyakan mengenai poster Seraphina kepada Cecil. Cecil adalah kepala press saat ini. Padahal udah dibicarakan sebelumnya, masih aja kesebar. Selama ini Arlo udah menahan amarah kepada Cecil karena dulu mereka kan pernah sama-sama jadi royals ya. Arlo itu king dan Cecil itu queen sebelum dikalahkan Remy. Cecil ini nggak pernah menghormati Remy dan Ray dan sekarang tidak menghormati Seraphina sekaligus menentang perintah Arlo. Hal ini nggak bisa dimaafkan. Walaupun Cecil menjelaskan kalau itu tidak ada hubungannya dengan press, tapi ya nggak mungkin. Cecil ini adalah kepala press dan mengontrol informasi yang beredar di sekolah. Pas hal ini pasti ada hubungannya dengannya. Jadi singkatnya, Arlo memberikan jabatan dan dikecewakan. Artinya Cecil gak cocok dengan jabatan ini. Tiba-tiba Aizen diangkat jadi kepala press menggantikan Cecil. Mendengar ini Cecil marah. Apa maksudnya mengangkat seseorang yang ranknya lebih rendah darinya untuk jabatan yang lebih tinggi? Tapi perkataan Arlo adalah mutlak, kecuali Cecil bisa menentang otoritasnya. Cecil gak pikir panjang, langsung menyerang Arlo. Tapi percuma, Arlo terlalu kuat untuk dilawan Cecil. Dan pada akhirnya, Cecil diusir dari press dan dilarang masuk ke tempat ini lagi. Berpindah ke Aizen dan kawan-kawan. Dia benar-benar bingung dengan naik jabatannya yang tiba-tiba sambil curhat sama kawan-kawannya. Dia menjelaskan mengenai kejadian sebelumnya. Blake dan Remy heran, padahal naik jabatan, tapi kenapa kok mukanya kusut gitu ya kan? Beda dari orang umumnya gitu. Naik jabatan harusnya seneng, tapi ya naik jabatan artinya tanggung jawabnya bertambah. Dia ini gak mau terjebak dalam suatu posisi kepemimpinan yang konyol, padahal dua temannya ini ya jadi queen sama Jack loh. Jadi ya Aizen ini intinya pemalas. Udahlah bodo amat. Dan mereka pun ganti topik. Sekarang mereka membahas mengenai artikel Remy yang jadi superhero di distrik Branny sebelumnya. Ada yang bikin rupanya. Udah ada 100-an view. Aizen menyayangkan hal ini. Kalau mau memancing Ember harus bagus publikasinya. Setidaknya kalau cuma artikel ini yang kualitas gambarnya kayak epep ya kan, ya nggak bakal bisa. Maka dari itu, Aizen merencanakan sesuatu, yaitu harus bikin rekamannya. Yah masalah publikasi gini emang Aizen ahlinya ya. Mereka pun langsung mencari target aksi selanjutnya. Di aksi selanjutnya, Remy menghabisi penjahat, Blake dari support, dan Aizen jadi dokumentasi. Hari berikutnya, Blake bangun tidur. Dia heran nggak melihat John yang lagi dandan di kamar mandi. Kan biasanya lama ya, dan ternyata hari ini cepet banget berangkatnya. Berpindah ke Sera, dia berpapasan dengan John yang memang sudah menunggunya. Hari ini model rambut John berubah, udah nggak pakai style helm lagi. Hari ini Sera sudah juga mulai bisa menerima keadaannya menjadi seorang cripple. Maka dari itu, nanti Sera minta diajarkan bela diri. Singkat cerita, di atap sekolah, mereka memulai latihan. Sebagai seorang high tier, Sera ini pernah belajar bertarung, tapi itu sebelum dia mengembangkan ability-nya. Jadi udah lama lah nggak latihan bela diri. Dan hari ini, John mulai mengajarkan Sera bela diri dari dasar. Latihan pun dimulai.
Untuk pelajaran teknik bertarung dasar, bapaknya John yang mengajarkan ini kepadanya. Teknik ini lumayan berguna untuk melawan mitir yang bertarung pada jarak dekat, dan mereka pun memulai demonstrasinya, bagaimana cara menangkis, cara menyerang balik, dan lain sebagainya.